Kampung Cirata. Oke, langsung aja kita bahas. Ya, menurut kamu PLTS Cirata ini sebenarnya itu apa sih? Jadi PLTS Cirata merupakan pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terapung berada di atas Waduk Cirata, Jawa Barat. Kapasitasnya gede banget, yaitu 192 MW dengan memakai lebih dari 340.000 panel surya. Ini merupakan langkah transisi ke energi bersih biar kita nggak terus-terusan ketergantungan sama fosil. Oke, sekarang Amri, menurut kamu dari manfaatnya PLTS ini sendiri, apa aja sih? Dia tuh ngasih apa aja sih ke kita? Nah, untuk manfaatnya sendiri dari PLTS Cirata itu dapat mengurangi emisi CO2 itu sekitar 214.000 ton per tahunnya. Itu lumayan cukup untuk menciptakan udara yang bersih dan sehat. Selain itu juga selama pembangunan membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dihajar itu ya itulah tenaga kerja lokal. Nah, hal itu juga bisa meningkatkan ekonomi sekitarnya. Selain itu juga adanya transfer teknologi dari Mazda yang dari Uni Emirat Arab. Nah, tenaga kerja Indonesia itu sendiri dapat pengalaman baru dari adanya transfer teknologi ini karena keikutsertaannya dalam pengelolaan proyek skala cukup besar. Nah, proyek sebesar ini kan pasti ada kurangnya ya. Samuel, jelasin dong negatif dikit tentang proyek ini. Untuk negatifnya yang pertama karena panelnya membentuk sebagai waduk, jadi cahaya matahari yang ke air itu berkurang sehingga mengganggu ikan dan plankton dan ekosistem air lainnya. Yang kedua ada PLTS ini sangat bergantung pada yang namanya cuaca. Jika cuacanya mendung-mendung atau lagi musim hujan yang berkepanjangan, hari-hari produksinya itu akan berkurang. Yang ketiga ada panel-panel ini umurnya hanya 20-25 tahun, yang seterusnya akan menjadi limbah elektronik yang harus dikelola yang dengan benar. Nah, ngomong-ngomong soal dampak tahun 2024 sampai 2025, ini kan ada beberapa perkembangan yang lumayan rame ya. Kita bakal bahas sedikit ya biar lengkap. Karena dampak di tahun 2024 itu mulai rame ya, nelayan tuh mulai turun karena kan area tangkap ikan mereka kan jadi sempit. Nah, dari itu tuh pendapatan mereka tuh turun, nggak diajak ngobrol tentang isu ini kan. Dan di situ tuh muncul ketegangan sosial. Di situ para media sama LSM tuh langsung ngangkat isu ini. Nah, terus di tahun 2025 itu pendapatannya nggak cuma di Cilatanya, tapi juga di Danau Sentarang. Akhirnya isu ini tuh menjadi isu nasional soal gimana sih caranya energi bersih ini tetap berjalan, tapi masyarakat sekitar itu nggak dirugiin. Terus dari konflik itu juga investor jadi lebih hati-hati. Mereka melihat ada resiko tambahan nih kalau konflik sosialnya nggak diberesin di awal. Terus di sisi lingkungannya juga banyak akademisi yang minta kajian lebih dalam lagi soal kualitas air, kadar oksigen, sampai ke potensi mikroplastik dari material problem. Nah, sekarang kita ke bagian ini. Jujur kamu kan bahas kayak ini. Kalau dihitung-hitung, proyek ini tuh lebih ke untung atau ke untung sih? Kalau pakai CBA itu analisis yang biaya yang paling gede itu ada di biaya awal investasi itu sekitar 1,7 triliun, tapi di balik itu semua tuh ada manfaat tiap tahun harus mengalir kayak pembuatan listrik di puluhan ribu rumah, habis itu sumber daya meningkat sama energi lokal itu bergerak. Maka kalau gitu kalau semuanya itu manfaatnya jangka panjang itu lebih besar daripada biayanya. Nah, makanya dari itu PLTS Cirata itu sering disebut sebagai net social benefit positif. Jadi intinya proyek ini tuh punya potensi yang besar banget buat masa depan energi Indonesia asal pengelolaannya itu benar, aspek sosial dan lingkungannya itu benar-benar diurusin. Terus masyarakat lokalnya juga harus diajak ngobrol dari awal. Kalau semua itu jalan, potensinya pasti bakal maksimal banget. Setuju banget. Jadi kuncinya itu bukan cuma di proyek energi bersihnya, tapi juga pastiin kalau masyarakat sekitar itu dapetin manfaatnya dan lingkungannya bersih, terus datanya itu transparan. Oke teman-teman, sekian obrolan kita tentang PLTS Kampung Cirata. Makasih udah dengerin.